Hai everyone. Di sini kita akan bahas manajemen sumber daya manusia agribisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian sumber daya manusia dalam agribisnis. Manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Ada 5 definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengolahan terhadap individu anggota kelompok organisasi atau kelompok bekerja. Yang ketiga, menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personal yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, menurut Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompetensi, proses, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menurut Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pemimpin perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upaya yang minimum, sehingga biaya produksi rendah. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju dari para pekerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pemimpin perusahaan mengimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Dan yang ketiga adalah pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pemimpin perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada rekrutmen atau pengadaan. Rekrutmen itu diartikan di sini suatu proses kegiatan mengisi informasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Nah, manfaatnya adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Selanjutnya itu ada maintenance. Maintenance itu pemeliharaan. Nah,
Apa artinya? Merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Jadi ini disertai dengan ganjaran atau reward system yang akan mempengaruhi terhadap jalannya organisasi. Tujuan utamanya yaitu untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Yang ketiga, development atau pengembangan. Nah, pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang, yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusianya. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi. Sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berbicara mengenai peranan tentang kerja, harus dibedakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. R. Kiyosaki menyebutnya dalam 4 tingkat, kuadran, yaitu self-employed, employed, pembisnis, dan investor. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan dan mendapat kompensasi dari perusahaan tersebut. Namun, berbicara mengenai tenaga kerja, ini masih umum. Baik, terkait contoh kasus yang kami ambil adalah hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Daya Wahana di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapi, belum diketahui bagaimana hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang responden yang berkaitan dengan hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT SDW. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan jumlah sampel 5,5% atau sekitar 30 orang dari 555 karyawan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan juga pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perusahaan dan juga instansi lain yang terkait dengan penelitian. Data hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis tabulasi silang. Berdasarkan hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada indikator keterampilan berada pada kategori sedang, yakni 20 orang atau 66,67%. Sikap berada pada kategori sedang, yaitu 20 orang atau 66,67%. Dan untuk indikator pengetahuan berada pada kategori sedang, yakni 13 orang atau sekitar 43,33%. Maka dapat kita lihat bahwa kompetensi sumber daya manusia berada pada kategori sedang. Indikator keterampilan pada kategori sedang terkait dengan tugas yang diberikan perusahaan dapat diselesaikan dengan baik oleh karyawan. Serta karyawan memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dalam melaksanakan pekerjaan. Keterampilan komunikasi ini merupakan kemampuan responden untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan juga mudah dipahami oleh penerima pesan. Untuk itu, agar mampu melakukan komunikasi yang baik, maka karyawan harus memiliki ide dan penuh daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan melalui berbagai latihan
dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membiasakan diri dengan berdiskusi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis tabulasi silang, dapat disimpulkan bahwa distribusi responden berdasarkan kompetensi sumber daya manusia pada kategori keterampilan, sikap, dan pengetahuan didominasi oleh responden berkategori rendah sebanyak 15 orang atau 50%, sehingga dikatakan kurang baik. Sedangkan distribusi responden berdasarkan kinerja karyawan untuk indikator kuantitas kerja, kualitas kerja, dan juga disiplin kerja pada PT Sumber Daya Wahana didominasi oleh responden yang berkategori sedang sebanyak 15 orang atau sekitar 50%. Ini dapat dikatakan cukup baik. Dan berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kompetensi dan kinerja karyawan pada PT Sumber Daya Wahana. Hal tersebut dapat terjadi karena kebanyakan karyawan yang bekerja pada PT SDW mempunyai tingkat pendidikan yang sedang dan juga merupakan pekerja lapangan di perkebunan. Baiklah, mengenai pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia agribisnis. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi adanya manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Oke, sampai sini dulu videonya. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.